Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafinka, NIM 0500 1700 107. Dalam video kedua ini, saya akan membahas mengenai metode pelaksanaan pekerjaan galian untuk jalan dan juga alat berat apa saja yang akan digunakan. Lalu juga akan menghitung produktivitas masing-masing dari alat berat yang digunakan. Jenis galian. Yang pertama, galian biasa. Mencangkup seluruh galian yang tidak diklasifikasikan sebagai galian batu, galian struktur, dan galian lainnya. Yang kedua, galian batu. Mencakup galian bongkahan batu dengan volume lebih dari 1 meter kubik atau lebih, dan cara penggaliannya membutuhkan alat bertekanan udara atau pemboran dan peledakan sesuai petunjuk direksi pekerjaan. Yang ketiga adalah galian struktur, mencangkup galian pada segala jenis tanah dalam batas pekerjaan yang disebutkan atau ditunjukkan dalam gambar atau struktur. Yang keempat, galian perkerasan beraspal, mencangkup galian pada perkerasan lama dan pembuangan bahan perkerasan beraspal. Toleransi dimensi. 1. Galian biasa batu atau struktur. Kelandaian garis dan formasi sesuai galian tidak boleh lebih dari 2 cm dari yang ditentukan. Yang kedua, galian perkerasan beraspal. Kelandaian akhir garis sesudah galian tidak boleh lebih dari 2 cm dari yang diperisyaratkan. Yang ketiga, galian biasa atau galian batu. Jika galian selesai dan terbuka terhadap aliran air permukaan, harus cukup rata dan harus memiliki cukup kemiringan atau untuk menjamin pengaliran air yang bebas dari permukaan itu tanpa terjadi genangan. Penggunaan dan pembuangan bahan galian. Semua bahan galian tanah dan batu yang dapat dipakai bila mana memungkinkan harus digunakan secara efektif untuk formasi timbunan atau penimbunan kembali. Yang kedua, kontraktor bertanggung jawab terhadap seluruh pengaturan dan biaya yang diperlukan untuk pembuangan bahan galian yang tidak terpakai atau yang tidak memenuhi syarat. Alat berat yang dibutuhkan beserta spesifikasinya. Alat berat yang dibutuhkan pertama adalah eskavator. Alat berat dan spesifikasinya. Berdasarkan katalog alat berat 2013, spesifik eskavator Komatsu PC200 adalah sebagai berikut. Yang pertama, net power 138 HP, max reach or depth 6,62 meter, braking force 149 kN, swing speed sebesar 12,4 rpm, operating weight 19,9 kg, bucket capacity 0,93 meter kubik, ground pressure 0,36 kg, lifting capacity known, arm 2925 mm. Jenis alat yang dibutuhkan selanjutnya adalah hydraulic breaker. Hydraulic breaker adalah alat yang digunakan untuk menghancurkan batu dasar, permukaan beraspal, struktur beton, dan lainnya. Dari katalog Komatsu Hydraulic Breaker 2019, spesifikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, model sebanyak 15 buah, berat operasi 85 sampai 4,5 kg, kelas mesin 0,9 sampai 70 T, pembawa Komatsu PC200, aliran oli 18 sampai 390 liter per menit, diameter alat sebesar 40 sampai 178 meter. Selanjutnya adalah dump truck Hino FM260JD. Dump truck adalah alat untuk mengangkut berbagai jenis material pada jarak tertentu dari lokasi pemuatan sampai ke tempat pembuangan. Dump truck Hino 260JD berdasarkan katalog dump truck didapat spesifikasi sebagai berikut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan adalah metode yang menggambarkan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal berjalannya proyek hingga akhir proyek. Apa fungsi dari metode pelaksanaan? Metode pelaksanaan dan fungsinya. Fungsi dari metode pelaksanaan yaitu pertama, mempermudah urutan tahapan pelaksanaan pekerjaan fisik. Yang kedua, mempermudah pendatangan alat berat menurut waktu dan kebutuhannya. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar dan efektif. Yang pertama, pengukuran stakeout topografi dan MC0, deskripsi pekerjaan. Pengukuran dilaksanakan di awal di mana hasil pengukuran ini akan dijadikan bahan untuk shop drawing dan dasar estimasi perhitungan volume pekerjaan.
Pada saat MC0 juga dilaksanakan pengambilan foto 0% untuk dokumentasi kondisi awal lokasi pekerjaan di lapangan. Pengukuran menggunakan alat yang dinamakan total station. Yang kedua, penebangan pohon dan pembersihan lahan. Uraian pekerjaan penebangan pohon dan pembersihan lahan diantaranya. Yang pertama, penebangan pohon dilakukan menggunakan peralatan chainsaw dan alat bantu lainnya. Yang kedua, pohon mulai ditebang dari atas. Yang ketiga, penggalian akar pohon akan dilakukan oleh para pekerja. Yang keempat, pohon yang sudah ditebang dan dipotong-potong akan dimuat ke dalam truk. Yang kelima, dump truck akan membuang material hasil tebangan keluar lokasi pekerjaan. Yang ketiga adalah mobilisasi. Mobilisasi adalah sebuah kegiatan pengadaan sumber daya yang berguna untuk kelangsungan suatu proyek. Sumber daya yang dimaksud diantaranya adalah mendatangkan alat berat penunjang operasional proyek seperti eskavator, bulldozer, dan lain-lain. Pada gambar pertama, eskavator melakukan galian menggunakan rock drill breaker. Pada gambar kedua, terlihat hasil galian dimuat ke dalam truk. Gambar ketiga, terlihat dump truck membawa hasil galian ke tempat pembuangan. Yang keempat, terlihat dump truck membuang hasil galian. Metode pelaksanaan terakhir yaitu proses perataan dan perapihan area galian. Proses tersebut berguna untuk mempermudah pekerjaan selanjutnya, perataan area badan jalan dengan menggunakan bulldozer. Pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan alat apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan galian dan pemotongan pohon. Lalu, saya akan menjelaskan juga bagaimana kapasitas produksinya. Alat yang dibutuhkan dan kapasitas produksinya. Faktor kembang susu tanah merupakan peran yang penting dan berpengaruh untuk menentukan kondisi jenis tanah di lapangan dan untuk menentukan faktor blade. Berdasarkan data yang didapat dan meninjau dari tabel kembang susu tanah, tanah termasuk ke dalam kategori tanah hasil batuan ledakan. Dikarenakan kondisi tanah lepas sebesar 1,80, maka termasuk ke dalam kondisi tanah batuan. Yang pertama adalah chainsaw. Dalam penggunaannya, chainsaw sangat membantu, memudahkan, dan mempercepat pelaksanaan kegiatan penebangan. Tetapi, penggunaan chainsaw dengan jumlah kebutuhan yang tidak memadai dapat memperlambat pekerjaan. Yang pertama, chainsaw. Cara menghitung kapasitas produksinya dengan Q sama dengan H dibagi TK. H itu termasuk ke dalam satu hari dapat memotong 7 buah pohon dengan menggunakan satu chainsaw. TK termasuk jumlah jam kerja per hari. Jadi tinggal kemampuan chainsaw memotong berapa pohon, lalu dibagi jumlah efektif jam kerja per hari. Yang ketiga, rock drill breaker. Rock drill breaker adalah suatu attachment yang digunakan pada eskavator dan biasa digunakan untuk memecahkan atau menghancurkan batu. Yang kedua, ekskavator. Cara menghitung kapasitas produksinya dengan rumus Q sama dengan Q dikali 3600 dikali E per cm. Q termasuk kapasitas bucket, E menjelaskan efisiensi alat, cm menjelaskan waktu siklus. Bagaimana cara kita mendapatkan cm? Cm sama dengan T1 ditambah 2 dikali T2 ditambah T3. T1 waktu pengisian bucket, T2 waktu mengangkat beban, T3 waktu dumping. Dijelaskan Komatsu PC200 memiliki kapasitas bucket 0,93, faktor bucket 0,6, faktor efisiensi alat 0,83. Jadi semua data yang sudah didapat tinggal dimasukkan ke rumus, maka dapat kapasitas produksinya. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan kapasitas produksi dump truck. Keempat, dump truck. Bagaimana cara menghitung kapasitas produksinya? Q sama dengan Q dikali 60 per CT dikali E. Bagaimana mendapatkan waktu CT? CT itu adalah waktu siklus yang didapat dari waktu muat ditambah waktu angkut ditambah waktu buang ditambah waktu kembali ditambah waktu tunggu. Setelah sudah mendapatkan hasil dari waktu muat, waktu angkut, waktu buang, waktu kembali, dan waktu tunggu, maka tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus kapasitas produksinya. Lalu setelah dihitung, maka kita akan mengetahui kapasitas produksi dump truck per jam.
Yang terakhir, kita akan menghitung kapasitas dari bulldozer. Untuk menghitung kapasitas produksi bulldozer, yang pertama kita harus mengetahui produksi per siklusnya. Cara mengetahui produksi per siklus sama dengan L sama dengan lebar blade dikali H sama dengan tinggi blade dikali A sama dengan faktor blade. Itu kita dapatkan dari spesifikasi bulldozer. Lalu yang ketiga, kita harus mendapatkan waktu siklus dengan rumus CM sama dengan D per F dikali D per R ditambah Z. Setelah mendapatkan produksi per siklus dan waktu siklus, kita tinggal memasukkan ke dalam perhitungan produksi kapasitas bulldozer. Setelah menghitung semuanya, maka akan didapatkan perhitungan produksi bulldozer per jam. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.